salah doain. Setiap orang pasti bisa diganggu oleh setan. Bayi Ajaib adalah film horor terbaru Indonesia yang merupakan film remake dari film horor fenomenal yang sukses di tahun 80-an. Film yang dibintangi oleh Vino G. Bastian, Adipati Dolken, Sarah Fahira, Desi Ratnasari dan Teuku Rifnu sebagai tokoh sentral ini, merupakan film produksi perdana Falcon Black, anak perusahaan dari Falcon Picture. Film ini sudah mulai bisa disaksikan di bioskop Indonesia pada tanggal 19 Januari tahun 2023. Halo sahabat Hudaya Film. Dalam video kali ini kami akan memberi ulasan film horor terbaru Indonesia berjudul Bayi Ajaib. Simak videonya sampai selesai, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar perfilman. Film Bayi Ajaib dibuka dengan adegan Kosim menemukan emas saat menjaring ikan di sungai. Mendadak Kosim menjadi kaya raya. Dia lalu membawa istrinya yang sedang hamil, memulai hidup baru di sebuah desa. Di sisi lain ada Dorman, pemuda yang memiliki ilmu hitam. Dia menggunakan ilmu hitamnya untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara bersekutu dengan iblis. Seakan tidak pernah puas, Dorman terbuai bujukan setan yang ingin bangkit. Adalah Albert Dominic, sosok setan yang dipuja oleh Dorman. Setan ini berjanji akan mengabulkan permintaan Dorman menjadi kaya raya, asal diberikan kehidupan baru. Dia pun menjebak Sumi, istri dari Kosim yang sedang hamil tua, untuk diguna-guna. Roh setan Dominic dimasukkan ke dalam janin Sumi. Saat melahirkan pada malam gerhana bulan, bayi Sumi yang dirasuki roh Dominic, mulai memakan korban. Namun Kosim yang sombong, menutupi semua kejadian ini dengan uangnya. 7 tahun kemudian bayi ajaib yang dirasuki roh setan haus darah tersebut, terus meminta korban nyawa. Kisah selanjutnya adalah bagaimana Kosim dan istrinya Sumi, menjalani hidup dengan penuh ketegangan bersama anak mereka yang dirasuki oleh roh penuh dendam. Film Bayi Ajaib versi terbaru ini disutradarai oleh Rako Priyanto. Meski tidak menciptakan adegan yang memorable seperti versi aslinya, Rako berhasil menjaga konsistensi cerita versi asli. Beberapa adegan mencekam, meski tidak semenakutkan versi asli di masanya, namun cukup berhasil mengundang kengerian tersendiri. Naskah yang ditulis oleh Alim Sudio juga terbilang bermain aman. Sekitar 70% adegan yang disuguhkan masih mengikuti versi aslinya. Film ini memiliki kelebihan berupa jajaran pemain yang menjanjikan. Vino G. Bastian berperan sebagai Kosim, orang kaya baru yang sombong dan ambisius. Demi meloloskan keinginannya, Kosim rela bersekutu dengan iblis. Meski tidak diperlihatkan secara gamblang di film, namun adegan akhir menyiratkan bahwa Kosim juga melakukan perjanjian dengan setan. Vino sekali lagi berhasil masuk ke dalam perannya dengan baik. Sarah Fahira bermain sebagai Sumi, istri Kosim yang melahirkan bayi ajaib. Sayangnya peran Sumi dalam film ini tidak dipoles semenarik peran aslinya yang dimainkan oleh Rina Hasyim. Saya ingat betul betapa adegan-adegan yang dimainkan oleh Rina Hasyim begitu membekas. Sarah Fahira saya rasa bermain cukup baik dan berhasil. Desi Ratnasari memiliki peran kecil yang ternyata cukup menarik. Meski tidak ada di versi aslinya, Desi berperan sebagai Yuni, istri dari Soleh, saingan Kosim dalam pemilihan kepala desa. Lewat peran Yuni yang dimainkan Desi secara menarik, Sumi mengetahui bagaimana menghadapi Didi, anaknya yang kerasukan setan. Adipati Dolken berperan sebagai Dorman, dukun ilmu hitam yang serakah yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan harta. Ini adalah peran pertama Adipati sebagai antagonis. Dan Adipati sukses memainkan karakternya dengan baik. Peran anak kecil yang kerasukan setan, Didi dimainkan oleh Raihan Cornelis dengan cukup baik. Namun saya masih lebih suka peran Didi dari versi asli yang begitu memikat.
Film Bayi Ajaib versi terbaru memiliki cerita yang rapi, dengan alur yang mudah dipahami dan adegan horor yang masih mempertahankan versi asli yang ikonik. Beberapa adegan sadis juga menjadi kelebihan film. Walaupun kengerian film ini tidak bisa disamakan dengan versi asli di zamannya, yang begitu mencekam dan membuat mimpi buruk bagi penontonnya. Adegan di akhir film menyiratkan akan ada sequel dengan kisah yang lebih digali lagi dan kengerian yang mungkin lebih mencekam. Saya memberi rating 7 dari 10 untuk film horor remake karya Rako Priyanto berjudul Bayi Ajaib. Nah sahabat Hudaya Film, itulah video ulasan kami untuk film horor Indonesia terbaru berjudul Bayi Ajaib. Film ini adalah film pembuatan ulang dari film horor klasik berjudul Bayi Ajaib yang tayang pada tahun 1982. 40 tahun sejak film aslinya dirilis, Falcon Black sebagai PH meremake film ini dengan cerita yang tetap mempertahankan versi asli, tapi dengan penambahan kisah yang lebih segar. Dengan jajaran pemain seperti Vino G. Bastian, Adipati Dolken, Desi Ratnasari, Sarah Fazira dan Teuku Rifnu ini tentu memiliki nilai tersendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Silahkan di-like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke akun media sosial kalian. Dulu aku tidak pernah percaya sholat bisa menyelesaikan masalah kita. Kita harus bertobat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi